Kalau dulu Bapak Ibu, ini dalam sistem pengusulan, kalau dulu begitu kita susulkan 1421 ini Bapak Ibu, langsung jadi sasaran dulu. Gini Bapak Ibu, saya dalam pengusulan. Usulan itu sebelumnya tuh sekolah baru yang tadi Bapak Ibu. Kemudian masa sertifikat yang tadi. Kemudian ada lagi usulan dari sekolah dan masyarakat. Usulan sekolah dan madrasah. Nah, usulan sekolah madrasah ini adalah untuk menaikkan peringkat biasanya. Ini yang sebelumnya Bapak Ibu. Nah, ini langsung jadi sasaran, langsunglah divisitasi. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu, sekolah baru seperti tadi, kemudian juga masa sertifikat habis, kemudian usulan SM, kemudian ada laporan masyarakat Bapak Ibu. Bedanya yang sebelumnya dan sekarang ini ada usulan masyarakat. Biasanya usulan masyarakat ini ngusul yang jelek-jelek lah itu. Sekolah itu tidak cocok lagi B, sekolah itu tidak cocok lagi A. Ini kami respon. Maka sekolah ini yang sekarang Bapak Ibu akan dinilai melalui isian data reguler Bapak Ibu. Kalau sekolah itu dafodik, kalau madrasah itu emis. Atau ada yang katakan rapor mutu, ini biasa atau EDS. Tapi pada umumnya mereka mengambil data untuk sekolah dari dafodik, untuk madrasah dari emis Bapak Ibu. Belum bisa langsung jadi sasaran di Bapak Ibu. Nah, harus melalui yang namanya dashboard monitoring. Nah, dashboard monitoring ini gunanya apa nanti Bapak Ibu? Ini sekolah yang 1421 yang di atas tadi Bapak Ibu. Yang ini itu harus masuk ke sini tadi Bapak Ibu. Ke dashboard tadi. Nah, apa guna dashboard itu? Dashboard itu pertama untuk memprediksi kinerja SM selama tahun 2016 sampai 2020. Kemudian memberi sinyal kepada sekolah madrasah yang diprediksi memiliki kinerja menurun. Kemudian sebagai dasar kebijakan bagi ban SM untuk menetapkan SM yang memperoleh perpanjangan otomatis atau dilakukan visitasi Bapak Ibu. Nah, nanti dari hasil ini ada yang diperpanjang sertifikatnya, ada yang divisitasi. Waalaikumsalam, maaf tadi Ibu lagi bawa acara di Zoom. Maaf Bu Siti, suaranya. Mute Bu Siti. Itu biasanya pengajian tuh. Ini Bapak Ibu, gunanya dashboard itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu itu ngisi emisnya atau dafodik yang kemarin itu harus betul-betul diupdate setiap semester. Gitu Bapak Ibu. Karena sebelum masuk kepada visitasi, dinilai dulu oleh pusat gitu. Nah, lanjut. Apa indikator dashboard monitoring itu? Indikatornya gini Bapak Ibu, persentase kelulusan. Oh Pak, kami kan ujian nasional sudah. Oh bukan, kita mulai dari 2016. Berarti 2016, 17, 18 masih ujian nasional. Dari sini dia nambah. Kemudian rasio jumlah siswa per rombel. Kalau SMA itu 20 sampai 36. Kalau SMP berapa gitu satu dah. Kemudian rasio jumlah guru per jumlah siswa. Ini ada yang di permennya. Kemudian persentase guru yang sudah memiliki sertifikat. Kemudian persentase guru yang sudah S1. Ini indikatornya Bapak Ibu dari dashboard itu tadi. Rasio tenaga administrasi terhadap jumlah rombel, artinya tenaga TU. Kemudian rasio jumlah ruang kelas terhadap rombel. Rombongan belajar, ruangan kelas. Artinya nanti jumlah siswa dibagi berapa, satu rombel itu kan dapat rombel itu. Kemudian rasio jumlah siswa terhadap jumlah WC. Ini ada berbeda Bapak Ibu. Untuk laki-laki satu WC berapa, untuk perempuan satu WC berapa. Kemudian rasio ketersediaan laboratorium, rasio ketersediaan ruangan penunjang, kemudian ujian nasional. Ujian nasional ini yang diperiksa juga ini Bapak Ibu kenaikan. Oke, ini Bapak Ibu. Ini indikatornya. Indikator dashboard itu. Maka masuklah ke dashboard itu seperti ini. Gini Bapak Ibu masuknya tadi. Jadi sekolah yang 1400 tadi termasuk juga sekolah Bapak Ibu tuh masuknya ke sini. Yang indikator penilaiannya tadi. Nah,
Dari misalnya sekolah Bapak Ibu tuh A, kami usulkan sekarang tuh A kemarin, akreditasi sebelumnya, diproseslah melalui indikator tadi, melalui dashboard ini. Jika hasilnya itu tetap A, maka perpanjangan sertifikat secara otomatis Bapak Ibu. Jika dari A itu turun menjadi B atau menjadi C, maka sasaran visitasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menjadi sasaran visitasi. Jika dari itu kalau seandainya A, kalau seandainya B Bapak Ibu atau C, berbeda dengan yang di atas. Kalau B misalnya diproses dengan indikator yang tadi, kalau masih tetap B juga atau tetap C, kami ngusul yang kemarin akreditasi Bapak itu B misalnya, atau C, tetap B atau C, maka ada peningkatan. Maka Bapak Ibu diberi kesempatan untuk meningkatkan perbaikan peringkat. Nah, gitu loh. Misalnya setelah masuk ke dashboard tadi, ternyata Ibu tuh awalnya B, ternyata A. Berarti diberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk visitasi perbaikan peringkat. Atau perpanjangan sertifikat. Tapi kalau perpanjangan sertifikat tetaplah B. Walaupun hasil dari dashboardnya A. Kemudian lanjut, kalau dia tetap dia tuh perpanjangan sertifikat. Nah, kalau turun, ini gejala penurunan, maka inilah yang terjadi visitasi. Nih Bapak Ibu ya. Nah, dari hasil ini, setelah diusul kemarin, seperti ini hasilnya secara nasional Bapak Ibu. Nah, gambarannya. Jadi Bapak Ibu ini ada di sebelah kiri ini hasil dashboard A, B, C, D. Sementara di atas ini peringkat akreditasi sebelumnya. A, B, C, D. Misalnya kan, A, B, C. Jadi begini Bapak Ibu. Peringkat akreditasi sebelumnya, itu jumlah A-nya itu 26.633. Itu se-Indonesia. Setelah masuk ke dashboard, ternyata tetap A-nya itu 9.693 sekolah madrasah. Turun menjadi B 16.756. Turun menjadi C 98 satuan pendidikan atau sekolah madrasah. Ada dari A ini menjadi TT oleh dashboard ini. TT ini tidak terakreditasi. Kalau di Muara Jambi namanya Titian Teras. SMA Titian Teras. Kalau di Bungo namanya SMA Tanah Tumbuh. Kalau di Kerinci SMA Tanjung Tanah. Ini TT. Ini TT sini tidak terakreditasi Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. 26 se-Indonesia, 26.000 masuk ke dashboard. Ternyata Bapak Ibu hampir lebih dari 50% itu turun kinerjanya. Dasarkan dashboard. Dari mana Pak indikatornya? Ya itu tadi. Jumlah siswa per kelas, perbandingan guru yang diajak S1. Kemudian jumlah B. Yang diusulkan awal tahun itu 44.072 satuan pendidikan. Maka setelah masuk ke dashboard, ini ada 42.751. Ini apa Bapak Ibu? Ada yang jadi tetap B di dalam ini, ada yang naik ini dari B ke A. Tapi ini dia sebut berapa naik ke A. Yang B ini bisa naik dia ke A. Ini yang nanti diberi kesempatan, ini namanya status quo. Nah, dari B jadi C 1093. Dari B jadi TT 228. Inilah Bapak Ibu. Saya lanjut. Ini kenapa? Nah, kan tadi ada perpanjangan, ada yang namanya perpanjangan sertifikat, ada yang jadi visitasi. Yang perpanjangan sertifikat Bapak Ibu itu nanti langsung download lah Bu. Yang kinerjanya bagus, sering mengupdate davodiknya, segala macam, dapat perpanjangan sertifikat langsung dia download. Yang jadi sasaran visitasi
Nah, ini kita Bapak Ibu yang jadi sasaran nih. Ini belum bisa divisitasi langsung. Harus dilakukan asesmen kecukupan. Nah, mengenai asesmen kecukupan, nanti ada bagian dari Pak Satria, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, dah. Sudah itu jadi sasarannya Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu, saya ingin berbicara tentang dasar hukum Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kami keraskan kepada Bapak Ibu, yang 38 ini kami absen yang satu-satu. Kalau yang sebelumnya kami talai Bapak Ibu, kami lantailah. Kenapa Bapak Ibu? Sayang kalau Bapak Ibu itu diganti. Karena yang lain masih nunggu. Maaf Bapak Ibu, saya ini isoman sudah 3 minggu nih Bapak Ibu. Tapi batuknya masih lah ini. Nah, dasar hukum Bapak Ibu. Dasar hukum kita mana Bapak Ibu? Kita tetap berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 Bapak Ibu. Ini pengertian Bapak Ibu, tidak usahlah pengertian ini, tapi ini tidak penting lah. Buka belah nanti Undang-Undang Nomor 20. Yang penting ini Bapak Ibu. Pasal 61 ayat 2 bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar, penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Di sini ujiannya bukan ujian nasional saja Bapak Ibu, ujian akhir juga, ujian akhir sekolah, ujian sekolah juga ada ini Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ijazah ini diberikan kepada sekolah yang terakreditasi. Jika sekolah Bapak Ibu tidak terakreditasi, maka Bapak Ibu tidak berhak mengeluarkan ijazah. Sekaligus Bapak Ibu juga tidak berhak menandatangan ijazah. Berarti Bapak Ibu harus menginduk ke sekolah induk. Yang nandatangan adalah sekolah induk. Kepala sekolah induk. Jangan coba-coba Bapak Ibu yang menandatangankan. Kami hanya sekedar menghimbau Bapak Ibu. Kalaupun yang terjadi, kami tidak mengeksekusi. Cuman, kalau satu saat ada siswa Bapak Ibu yang ingin menjadi anggota dewan, atau yang ingin menjadi pejabat, atau yang masuk ke angkatan, ijazah itu tetap diverifikasi Bapak Ibu. Ternyata pada saat diverifikasi bahwa sekolah itu kemarin tidak teratasi. Yang nanda tangannya sekolah asal. Nah, gagal lah ya itu. Itu yang kami ingatkan Bapak Ibu. Tolong ingatkan Bapak Ibu bahwa ijazah diberikan kepada sekolah yang terakreditasi. Seandainya Bapak Ibu nekat juga nanda tangan atau mengeluarkan jasa, kena pidana Bapak Ibu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan, unsur pidananya ini Bapak Ibu. Kena kurung 10 tahun kalau Bapak Ibu. Nah, tuh. Kena kurung 10 tahun. Denda 1 miliar kalau Bapak Ibu ngeluarkan jasa sementara sekolah tidak. Kalau kita kalau Bapak di dalam penjara, kesian nengok ibu-ibunya nangis Bapak Ibu di luar. Aduh. Nah, itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, kepala sekolah itu kan bukan sendiri dia dibantu. Orang yang membantu. Biasanya yang membantu operator, wakil. Ini juga kena hukum pidananya. Setiap orang yang membantu memberi ijazah, kena berapa Bapak Ibu? Nah, nih kayak operator kayak gini dah. Kena dia masuk penjara 5 tahun, denda 1,5 miliar. Kan kesian nih. Wah, hati-hati ibu-ibu. Jangan basing deh. Tengok gawe. Kalau bapak-bapak di dalam, istrinya nangis di luar. Tapi kalau ibu-ibu di dalam, bapaknya ngelunjak di luar kayak gini nah. Kacau. Oke. Bapak Ibu ya. Kemudian rekrutmen asesor. Berbeda dengan asesor tahun dulu Bapak Ibu. Asesor sekarang tuh
Asesor sekarang ada praseleksi, ada seleksi bahan, ada ujian kompetensi, ada UKR remedial, Bapak Ibu. Jadi asesor yang dulunya itu jumlahnya 243 itu dulu Bapak Ibu. Setelah di praseleksi itu hanya tinggal 151. Dari 151 itu seleksi bahan, maka tinggal 143. 143 itu diuji secara nasional, maka lulus 17. 17 orang yang lulus. Maka yang tidak lulus berapa? 126. Nah, 126 ini remedial Bapak Ibu. Dia remedial. Maka luluslah 44 orang. Dari 4 adik jadi 17. Inilah jumlah asesor yang ada sekarang. Diadakan pelatihan, maka tinggallah 58 orang asesor Bapak Ibu. Jadi dari 243 itu yang tinggal cuma 58 orang. Asesor yang betul-betul kredibel. Artinya bagus. Nah, dia asesor nasional. Jadi dia bisa saja mengatasi di mana baik. Nah, Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu. Ujiannya susah Bapak Ibu. Tengok kayak gini nih ya. Ujian secara nasional. Ada yang bawah pohon kayu kayak gini, di batang sawit kayak gini ujiannya Bapak Ibu. Mencari sinyal. Ini Pak Mutarom dari Muar Jambi. Ada yang di atas kayak gini Bapak Ibu. Yang penting ujian itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itulah kebijakan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara berikutnya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Pak Ketua Ban SM. Menarik sekali tadi, namun pesan Pak Ketua, kita lanjutkan acara berikutnya. Baiklah, untuk berikutnya kami serahkan, kembalikan dulu kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Dr. Saya selaku pembawa acara atau moderator pada sesi ini mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua belum di stop share. Pak, ya, oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk materi berikutnya kita lanjut saja ya, karena kita mudah-mudahan bisa selesai sebelum waktu zuhur. Untuk materi berikutnya IPM, IPR, dan teknik penskoran. Sebelumnya Buya Satria. Halo Buya. Iya, oke, hadir ya. Baik. Saya terlempar keluar Buya. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua IPM dan IPR, instrumen pemenuhan mutlak dan instrumen pemenuhan relatif serta teknik penskoran, ini nanti saya akan menjadi pendamping Bapak Dr. Andes Satria, MPDI. Nanti beliau akan menyampaikan IPM dan IPR ini pada dasarnya bagian daripada asesmen kecukupan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Satria, MPDI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Ban SM Provinsi Jambi, Bapak dan Ibu anggota Ban SM Provinsi Jambi, yang kami hormati Bapak atau Ibu yang mewakili dari Kanwil Agama Provinsi Jambi, Bapak dan Ibu rekan-rekan Ketua KPA dan anggota se-Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi, adik-adik sekretariat, mobil khusus,